semua kejadiannya mendadak. Biasanya kalau yang penderitanya bilang bahwasanya stroke ini penyebabnya dua, ya. Ada hal ya beda lah stroke sama common cold ya, flu. Kalau flu biasa istirahat 4 hari langsung bagus. Kalau stroke. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Medcast Medicus Podcast ya kesehatan. Pada episode kali ini kita kedatangan dokter spesialis saraf nih, yaitu Dr. Khairul Amin Batubara, MCAT Neuro, spesialis saraf konsultan. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, Sobat Medcast kan belum tahu nih dokter Amin ya sebutannya. Boleh perkenalan diri dulu dok ke Sobat Medcast? Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Sobat Medcast semuanya. Saya perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Dr. Khairul Amin Batubara, Magister Kedokteran Neurologi, spesialis saraf konsultan. Ya. Sehari-hari saya bekerja di Departemen Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan rumah sakitnya Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Di samping itu juga aktif di Yayasan Stroke Indonesia cabang Medan, ya. Mungkin itu dulu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi dokter udah sebutin bahwa dokter aktif di Yayasan Stroke ya dok ya. Ya. Nah di episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang stroke itu sendiri dok. Ya. Nah karena dokter nih concernnya ke situ ya dok ya. Ya. Oke. Nah sebenarnya penyakit stroke itu apa sih dok? Boleh dijelasin ke Sobat Medcast dok? Iya baik Sobat Medcast sekalian. Jadi stroke ini ternyata merupakan penyakit yang banyak diderita, tidak hanya di negara-negara maju, di negara-negara berkembang juga banyak penderitanya. Di Indonesia sendiri, dari riset Kementerian Kesehatan, ya, tahun 2018, ya masih update lah ya, kurang 5 tahun, itu menduduki peringkat nomor 2 penyebab kecacatan dan kematian setelah penyakit jantung, ya, setelah penyakit jantung. Jadi dia cukup banyak penderitanya. Nah, kemudian apa sebenarnya stroke ini? Stroke ini merupakan satu penyakit di mana gejalanya itu munculnya mendadak. Ya, gejalanya muncul mendadak. Jadi yang tadinya masih oke, masih bagus, misalnya dia malam tidur masih bagus, masih sehat. Tahu-tahu pagi bangun tidur mau sholat subuh, tangan kanan, kaki kanan udah nggak bisa bergerak. Ya. Dan kemudian stroke ini biasanya gejalanya itu menetap lebih dari 24 jam. Bertahan dia atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian, ya, kematian. Dan penyebabnya adalah adanya rusaknya pembuluh darah di otak. Ya, rusaknya pembuluh darah di otak ini satu bisa karena dia tersumbat, ya, karena plak-plak kolesterol, ya, oleh plak itu disumbat aliran darah ke otak, atau pembuluh darah di otaknya pecah sehingga darahnya itu menjadi tergenang di otak. Oh ya. Jadi tadi dokter udah jelasin ya dok, berarti penyebab dari stroke itu pecahnya pembuluh darah gitu ya dok ya. Nah berarti ada nggak sih dok perbedaan dari stroke hemoragik dan stroke iskemik ini sendiri dok? Jadi stroke ini ada 2 dia jenisnya. Yang pertama adalah iskemia, yang kedua hemorragia. Iskemia ini oleh karena sumbatan. Jadi penyebabnya itu di pembuluh darah otak itu terbentuk plak, terbentuk sumbatan, ya, yang menyebabkan aliran darah dari jantung ke otak itu nggak lancar, ya. Atau sumbatannya itu dari tempat lain, misalnya dia punya sakit jantung, penyakit jantung koroner misalnya. Nah sumbatan di jantungnya itu lepas, yang kemudian ikut aliran darah dia nyumbat di pembuluh darah otak. Itu yang menyebabkan stroke iskemia. Atau yang kedua, perdarahan, hemorragia, ya. Jadi di dinding pembuluh darahnya itu, pembuluh darah dindingnya itu menjadi rapuh, ya.
menjadi rapuh sehingga ketika tekanan darahnya meningkat, pembuluh darah yang rapuh itu seperti balon, ya, balon yang ditiup makin besar itu pecah dia. Pecah, keluarlah darah. Darahnya itulah masuk ke dalam otak, ke dalam selaput otak, sehingga muncullah gejala, ya, gejala daripada serangan stroke. Nah, setelah itu dok, gejala-gejala itu atau gejala umum yang harus yang dijumpain dan harus diwaspadai sama masyarakat nih apa sih dok? Ya, nah untuk memudahkan sobat medikus sekalian mengingat apa sih gejala serangan stroke, ingat aja kata segera ke RS, ya, kemudian ra, ke RS. Se-nya itu senyum, ya. Jadi tiba-tiba mendadak ketika senyum itu mulut menjadi mencong, ya, menjadi mencong. Kemudian gerakan tangan tiba-tiba gerakan tangannya menjadi lemah, bahkan sampai lumpuh, sama sekali nggak bisa bergerak. Kemudian ra, bicaranya tiba-tiba pagi-pagi bangun tidur atau siang-siang jadi celat, jadi pelo. Biasanya paling gampang ketika dia bicara huruf R, ya. Huruf R, misalnya makan nasi goreng pakai telur dadar, tiba-tiba jadi pelo, ya. Kemudian K, kebas kesemutan, tapi biasanya yang khasnya ini sebelah badan, ya, tangan dan kaki itu jadi kebas sebelah atau kesemutan. Kemudian RS, ya, R-nya rabun, ya, pandangannya menjadi rabun atau bebayang. Kemudian S-nya sakit kepala, ya, sakit kepalanya ini biasanya hebatnya luar biasa, sakitnya luar biasa, tiba-tiba sakit luar biasa kepalanya. Nah, ini semua kejadiannya mendadak. Biasanya kalau yang penderitanya bilang pagi masih bagus, siang tahu-tahu sakit kepala luar biasa, kena stroke. Ini yang diwaspadai. Jadi ingat aja kata segera ke rumah sakit. Oke. Itu bukan hanya untuk hafalan anak FK aja ya dok, ya. Untuk berguna juga buat masyarakat yang untuk waspada nih tentang gejala stroke ini sendiri ya dok, ya. Jadi ini singkatan itu memang kita ciptakan, kita buat, kita adaptasi dari Amerika Eropa, kita buat ke bahasa Indonesia. Memang untuk masyarakat umum, untuk masyarakat umum. Jadi salah satu kalau dia dosen kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dari Yayasan Stroke Indonesia ini. Jadi kita setiap tahunnya bulan Oktober, ya, tanggal 29 khususnya ada World Stroke Day, Hari Stroke Dunia. Jadi di situ kita mengkampanyekan stroke supaya masyarakat di Indonesia ini khususnya Sumatera Utara bisa waspada, mengenal tentang apa sih gejala stroke, dan kalau terkena stroke apa yang mereka mesti lakukan supaya jangan telat datangnya. Ya, benar banget dok. Nah, Sobat Medcast nih pada tahu mungkin stroke itu hanya pada orang tua. Apakah stroke itu juga bisa terkena oleh usia muda dok? Ya, memang kebanyakan stroke itu biasanya orang-orang tua, ya, di atas 50, 60, ya. Tapi pada anak-anak pun ada stroke, walaupun jarang, ya. Biasanya anak-anak ini ya dia memang ada kelainan dari bawaan lahir, ya. Tapi kemudian kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang ini SMP, SMA sudah merokok, ya. Merokok ini salah satu faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah. Sehingga dengan pola hidup yang tidak baik ini cukup banyak penderita-penderitanya pada usia muda, ya. Pada usia 25 tahun pun bisa terkena stroke. Oke, dan jadi ngomong tentang faktor resikonya nih dok, selain merokok, apalagi sih dok kira-kira yang menjadi faktor risiko dari stroke itu sendiri? Ya baik, jadi tadi seperti yang sudah saya katakan bahwasanya stroke ini penyebabnya dua, ya, ada sumbatan dan ada pecah pembuluh darahnya. Nah, apa yang membuat risiko penyebabnya ini muncul? Paling tidak ada 5, ya, ada 5
yang paling sering ya. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini yang membuat kalau dia masih baru penderitanya mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia udah bertahun-tahun tekanan darah di pembuluh darah otaknya itu tinggi, akibatnya akan merusak pembuluh darahnya. Itu yang membuat nanti sumbatan atau dia menjadi rapuh dindingnya. Kemudian yang kedua merokok, ya. Tren merokok. Perokok ini pun bukan hanya perokok aktif ya, perokok pasif pun kita duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di tempat umum, ada orang yang di sekitarnya merokok, kita hirup juga, itu pun ada risiko untuk rusaknya pembuluh darah. Kemudian yang ketiga sakit gula, ya, sakit gula jangka panjang ya. Biasanya penderitanya itu kurang menyadari ya, dia penderita sakit gula. Nanti ketika sudah muncul stroke diperiksa, tahu-tahu gula darahnya udah tinggi. Kemudian yang keempat penyakit jantung. Nah, penderita penyakit jantung, misalnya penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung ada sumbatan di jantung. Kalau tidak tata laksananya tidak tepat, dia bisa lepas, ya, bisa menyumbat ke otak. Jadi harus ditangani dengan tepat dan akurat, ya. Dan yang terakhir kolesterol, ya, kolesterol darah. Kalau kolesterol masyarakat sekarang ini udah familiar ya dengan kolesterol ya. Jadi kolesterol itu lemak yang ada di dalam darah. Mungkin karena pola makannya terlalu tinggi lemak, kemudian kurang olahraga, sehingga kadarnya tinggi dalam darah, lama-lama dia menumpuk membentuk sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi inilah yang mesti diwaspadai. Kalau nanti muncul, kalau seseorang itu mempunyai faktor risiko, salah satu atau lebih dari yang 5 itu tadi, maka dia harus segera tangani itu, dia harus segera obatin sampai faktor risiko itu terkontrol, supaya jangan jadi stroke. Gitu ya, Mbak Intan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi orang udah terkena nih dok, stroke itu sendiri. Gimana sih dok cara penanganan awal yang harus dilakukan pada orang tersebut gitu? Untuk orang yang di sekitarnya mungkin ya, keluarganya atau pasangannya atau tetangganya gitu, seperti itu dok. Ya, jadi yang pertama langkah awal itu pahami dulu gejala stroke itu. Ya. Satu, gejala stroke itu mendadak, tiba-tiba. Jadi nggak usah bingung kalau tiba-tiba dia ngomongnya celat. Kalau dia ngomongnya tiba-tiba celat atau muncul gejala yang lain, seperti saya katakan tadi, segera ke rumah sakit itu, maka langsung saja ini stroke. Tidak usah tunggu-tunggu, tidak usah melakukan tindakan apa-apa, bawa saja langsung ke rumah sakit. Ya, bawa ke rumah sakit, nanti segera dilakukan deteksi dan terapi, ya, deteksi yang cepat dan terapi yang akurat. Semakin cepat diketahui stroke-nya, semakin cepat diberikan tata laksana yang tepat, hasil akhirnya akan semakin baik. Dia akan semakin baik. Jadi kalau misalnya dia setelah dideteksi ternyata stroke-nya stroke iskemia, ada sumbatan. Kalau dia di bawah 4,5 jam, maka kita masih bisa masukkan obat yang obatnya ini disuntikkan dari pembuluh darah, ya, yang akan menghancurkan sumbatan itu. Diharapkan hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang ditunggu sehari 2 hari ya. Kadang lemah sebelah diusuk dulu kan, diurut dulu, setelah 2 hari makin berat baru dibawa ke rumah sakit, dibanding yang begitu fresh dia masih baru kejadian langsung dikasih tata laksana. Mudah-mudahan hasilnya kita harapkan akan jauh lebih baik ya. Dan pengalaman kita pun kalau yang di bawah 4,5 jam dia datang ke rumah sakit, kita sempat masukkan obat penghancur sumbatan itu, dia datang dengan lumpuh sebelah badannya, pulang dia udah bisa jalan. Prognosisnya baik ya dok? Prognosisnya ya, keluaran hasilnya baik. Oke. Nah, tadi kan dokter bicara tentang yang ketika dibawa rumah sakit itu 4,5 jam atau kurang dari 4,5 jam ya. Gimana kalau misalnya pasien yang datang itu sudah berhari-hari atau terlambat dibawa ke rumah sakitnya, itu gimana dok untuk prognosisnya sendiri dan perawatannya sendiri dok? Nanti ketika pasiennya sudah lewat dari golden hour-nya, jam-jam emasnya, waktu emasnya,
maka nanti kita lihat dulu tingkat keparahan stroke-nya. Ya. Kalau tingkat keparahan stroke-nya ringan, mungkin hasil akhirnya akan masih bisa kita harapkan baik. Tapi kalau dia sudah berat keparahannya, kemudian sudah banyak lagi komplikasinya, misalnya dia punya faktor risiko itu 5-5-nya ada, misalnya darah tingginya ada, dia merokok berat, sakit gula pun, kadar gula darahnya pun tinggi, ada pula pernah kena serangan jantung, kolesterolnya pun tinggi kan, dia datang sudah nggak sadar kan, kemudian ada radang paru-paru lagi. Nah ini kemungkinan prognosis hasil keluaran hasilnya akan jelek. Tapi ya kita tetap usahakan, kita rawat. Nanti umumnya kalau dia masih di bawah 7 hari, kita rawat di perawatan intensif atau di unit stroke. Jadi khusus dia merawat stroke yang dimana dipantau 24 jam tentang penyakitnya tersebut untuk diberikan terapi. Kemudian nanti selanjutnya setelah melewati fase akutnya, fase kritisnya, maka kita lakukan namanya rehabilitasi medis. Ya, rehabilitasi medis ini pasien yang lumpuh, yang bicaranya susah, dia akan dilatih oleh fisioterapis dan dokter. Sekarang nama spesialisnya KFR, Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medis. Ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Nanti akan dilakukan instruksi kepada fisioterapisnya oleh dokter spesialis fisioterapinya. Nanti latihan ini terus dilakukan jangka panjang ya, 3 bulan, 6 bulan ya. Jadi kalau sahabat medikus sekalian ada saudaranya, orang tuanya yang menderita stroke, jangan langsung putus asa. Kalau dia masih seminggu, 2 minggu belum ada perubahan, itu memang begitu kalau stroke. Dia paling tidak 3 bulan. 3 bulan pertama kita lihat hasilnya, ada kadang sampai 6 bulan, kadang setahun. Ya, jadi sampai setahun pertama dari serangan stroke itu masih bisa kita harapkan ada perbaikan. Oke? Intinya harus tetap istiqomah ya dok ya, untuk menjalani perawatan itu ya dok. Kadang-kadang masyarakat 4 hari tidak baik langsung ke alternatif. Padahal ya beda lah stroke sama common cold ya, flu. Kalau flu biasa istirahat 4 hari langsung bagus. Kalau stroke nggak bisa begitu. Oke, ini mungkin sobat Medcast yang masih awam ya dok ya tentang stroke ini mungkin bisa dengar penjelasan dokter tadi, semoga tercerahkan ya dok ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Iya. Nah selanjutnya nih dok, untuk stroke itu sendiri apakah bisa berulang kembali lagi penyakit itu setelah misalnya nih udah pernah kena stroke, tiba-tiba kena stroke lagi, apakah bisa seperti itu atau bagaimana dokter? Kalau orang yang sudah pernah kena stroke, untuk berulangnya stroke itu bisa sekali. Apa yang paling bisa membuat dia berulang stroke-nya? Ketika faktor risiko yang dia punya itu tidak dikendalikannya, tidak terkendali. Dia penderita diabetes misalnya, tapi tidak bandel, makan makanan yang tinggi gula, tidak minum obat, tidak mau olahraga, gula darahnya tinggi, terus ya berulang lagi stroke-nya. Atau perokok, dia perokok berat, dia nggak mau berhenti merokok. Saya pernah punya pengalaman, ada yang menderita stroke, masih di rumah sakit, masih sebelah tangannya belum bergerak. Dia baru bisa buka mata, dia permintaannya mau merokok. masih dirawat. Istrinya marah-marah sama dia. Dia masih mau merokok. Ya, nah ini yang kalau faktor risikonya tidak bisa dikendalikan ya muncul lagi dia, berulang lagi. Sebenarnya dari individunya dan didukung oleh keluarga juga ya dok ya, dan orang-orang yang terdekat juga ya dok ya untuk pengobatan stroke ini sendiri. Ya, jadi harus kerjasama lah sama penderita stroke-nya dan dari keluarga dan dokternya juga. Oke. Nah, ini dok mungkin ada beberapa terapi atau mitos nih dari masyarakat awam yang menyebutkan bahwa mencucuk jarum ke ujung jari itu dapat menyembuhkan stroke, itu bagaimana dokter? Ya, itu hoax ya. Hoax ya dok ya. Jadi stroke itu penyakit di pembuluh darah otak
yang di pusat, di otaknya yang kena. Sementara yang dicucuk jari-jarinya, pembuluh darah yang di ujung-ujung, jadi nggak nyambung. Iya. Dia nggak nyambung. Nggak nyambung ya dok ya, dari mana coba ya dok Nggak ya? ada hubungannya. Yang bermasalah di kepala, yang dicucuk di jari. Ini mitos ini saya pernah jumpa. Ada yang kena serangan stroke, dibawa ke rumah sakit, tangannya bekas cucukan jarum. Oke. Memang mereka lakukan itu. Memang mereka lakukan. Dia bilang, dok, ini ayah saya sudah saya cucuk tadi jarumnya, tapi jari-jarinya, tapi nggak ada perbaikan katanya. Itu hoax. Jadi nggak usah dihindari, jangan dilakukan, hindari. Kalau memang dia kenali gejala stroke, kalau memang muncul gejalanya, cepat saja bawa ke rumah sakit. Malah kalau dicucuk jarinya banyak mengeluarkan pendarahan, marah, lemes ya dok ya? Ya, ya kemudian kalau jarumnya bersih, Iya. kalau jarumnya kotor, Infeksius infeksi ya. lagi. Jadi. Oke. Nah, berarti Sobat Medcast itu hoax ya, nggak benar ya. Jadi jangan pernah kalau ada keluarga atau sahabat atau pasangan Anda yang mungkin mengalami gejala stroke nih tiba-tiba, jangan berbuat seperti itu. Jangan mencucukkan jarum ke ujung jari, langsung dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Benar. Nah untuk selanjutnya nih dok, kan sekarang lagi COVID ya dok ya. Benar. Apakah terus sekarang ini udah pokoknya vaksin itu semua masyarakat udah oke lah, udah mau nih vaksin ya. Apakah penyakit stroke itu pasien dengan riwayat penyakit stroke terutama itu bisa divaksin atau enggak dok? Nah, untuk vaksin COVID pada penderita stroke, kalau dia masih baru serangan, dia masih fresh, kemudian faktor risikonya belum terkendali, itu kita nggak bisa berikan. Oke. Tetapi kalau dia sudah lewat stroke, riwayat stroke, kemudian faktor risikonya itu terkendali, tekanan darahnya yang tidak terlalu tinggi, di bawah 180, kemudian gula darahnya pun tidak terlalu tinggi, malah kita anjurkan vaksin. Ya, vaksin karena untuk mencegah dia tidak terkena COVID, ataupun kalau dia tetap terkena, COVID-nya nggak berat. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Kalau dia pasca sesudah dia serangan stroke dan faktor risikonya bagus, terkendali, vaksin segera. Itu pun harus konsultasi dulu ya dok ya ke dokter penyakit dalamnya atau ke dokter spesialis sarafnya gitu ya dok ya? Ya boleh. Nanti ketika biasanya penderita stroke itu paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada kontrol ya ke dokter saraf atau ke dokter penyakit dalam untuk faktor risikonya, misalnya darah tinggi atau gula. Boleh, silakan ditanyakan. Nanti dokternya akan memberikan masukan dan memberikan rekomendasi ya aman untuk divaksin. Oke. Jadi nggak ada lagi alasan buat nggak vaksin ya dok ya? Vaksin. Mumpung nih lagi kasus COVID lagi turun. Iya benar. Kita rame-rame vaksin. Yes. Pembukaan tempat-tempat vaksin banyak di mana-mana. Makin banyak ya. Dan sudah bermacam-macam ya dok ya? Vaksin itu sendiri sekarang ya? Tidak hanya Sinovac, Moderna, Pfizer pun bahkan sudah ada. Iya dok. Sudah sampai. Ramekanlah vaksin supaya hilang COVID ini dari Indonesia, dari muka bumi. Amin. Amin. Oke, selanjutnya nih dok, tadi kan sebenarnya tadi udah ya dibahas untuk mengenai pencegahan dari stroke itu sendiri, dengan mengurangi faktor resiko itu sendiri ya dok ya? Iya benar. Faktor resiko yang ada di dalam tubuh pasien atau kebiasaan-kebiasaan itu sendiri ya dok. Nah pesan dan kesan dok untuk masyarakat mengenai stroke itu sendiri, boleh diedukasi dok masyarakat kita dok. Baik, jadi untuk sebenarnya yang paling baik, yang paling bagus adalah mencegah supaya stroke itu jangan datang. Benar. Nah, kita mencegahnya harus cerdik, ya harus pandai-pandai, harus cerdik. Maka ingat aja kata cerdik untuk mencegah supaya jangan kena stroke. Apa itu cerdik? Yang pertama adalah dia dari C E R D I K, ya,
cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi mereka-mereka, khususnya mereka-mereka yang punya faktor risiko, tensi, tekanan darah tinggi, gula, itu harus dicek ya. Rutin datang ke fasilitas kesehatan supaya itu terkendali. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Kalau merokok ini nggak ada tawar-menawar, berhenti, ya stop merokok. Kemudian rajin olahraga, ya olahraganya nggak usah berat-berat, ya jogging atau jalan pagi atau sore setengah jam setiap hari atau seminggu 3 kali, itu akan sangat bermanfaat. Kemudian diet seimbang, ya diet seimbang ini jangan tinggi karbohidrat, ya jangan tinggi gula, makannya itu proporsional, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya. Ya, kemudian diet rendah garam, jangan yang terlalu tinggi. Ya, kemudian yang I itu istirahat yang cukup, ya istirahat yang cukup. Jadi tidurnya itu harus bagus ya. Orang biasa tidur 6-8 jam sehari, jangan bergadang. Itu akan orang yang kurang tidur akan meningkatkan tekanan darah dan akan berdampak kepada kesehatannya. Dan yang terakhir adalah K, kelola stres dengan baik. Jadi hindari stres, ya karena stres ini akan merusak fungsi-fungsi di badan semuanya. Saya kira itu. Oke. Untuk dokter sendiri ada nggak sih dok yang lagi pengen dokter sampaikan lagi ke masyarakat? Ada lagi nggak kira-kira? Intinya satu, kenali sahabat medikus semua gejala awal dari stroke. Kemudian yang kedua, jika terkena stroke jangan tunda, langsung ke rumah sakit. Bahkan kalau tiba-tiba serangan stroke-nya jam 1 pagi berangkat aja ke rumah sakit. Makin cepat dideteksi, makin cepat diobati, hasilnya akan lebih baik. Itu saja mungkin. Oke, baik, sangat ini ya dok, sangat membuka pikiran saya. Oh seperti ini ternyata stroke itu. Semoga sobat medikus yang ada di rumah juga tercerahkan ya dok ya, dan tahu nih stroke itu gimana, bagaimana cara pencegahannya, faktor-faktor resikonya, penanganannya dan lain-lain. Nanti boleh tonton sampai habis pokoknya ya dok ya. Oke, makasih banyak dokter udah mau ngobrol-ngobrol, udah main kesini dokter. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lain lagi ya dok ya. Boleh kali. Oke. Baiklah Sobat Medcast, sekian dulu podcast kita di episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.